Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk kita bertafakuh di dalam agamanya, untuk kita mengambil peringatan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan adalah perkara yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan terkait dengan asyratus saah, tanda-tanda hari kiamat. Di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa pendahuluan terkait dengan hari kiamat itu, dan hari kiamat adalah salah satu dari keimanan yang wajib diyakini oleh setiap mukmin dan mukminah. Bagaimana tidak, iman kepada hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang 6, dan dia adalah rukun iman yang kelima. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, kemudian kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maka beriman kepada hari kiamat merupakan salah satu dari rukun iman. Dan keimanan kepada hari kiamat adalah asas yang menjadi akidah seorang muslim. Setiap orang-orang yang beriman tentu mengimani akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari kiamat, akan adanya hari akhir, disebut juga dengan yaumul akhir. Karena tidak ada hari
dan tidak ada masa setelah masa itu. Manusia di dalam hidupnya akan melewati 4 alam. Alam rahim, alam dunia yang kita sekarang berada di dalamnya, kemudian alam barzakh, dan alam kiamat. Itulah hari akhir. Iya. Dan ini dari perkara yang disepakati oleh semua umat Islam. Beriman dengan hari kiamat ini pembahasan yang sangat luas, mencakup kiamat kecil dan kiamat besar. Karena nanti akan kita jelaskan bahwa kiamat itu ada 2. Ada kiamat kecil. Kiamat kecil adalah kiamat yang akan dialami oleh seluruh manusia, yaitu dengan wafatnya dia, meninggalnya dia. Berarti telah tegak kiamat bagi dia. Kemudian ada kiamat besar. Nah, kiamat besar ini didahului dengan tanda-tanda. Ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Itulah yang kita pelajari di sini, tanda-tanda hari kiamat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, keimanan kepada hari kiamat itu sangat sering Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan keimanan kepada Allah. Misalnya kalau kita baca ayat di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukanlah keimanan itu kamu memalingkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Walakinnal birra, tetapi yang namanya iman itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Surat Al-Baqarah ayat 177. Juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Talaq ayat yang kedua. Dzalikum yu'adzu bih man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang demikian itu, kata Allah, adalah pengajaran yang telah diberikan untuk mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Digandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Juga dalam sabda Nabi disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lagi-lagi digandengkan itu, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik atau hendaknya dia diam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nabi memotivasi orang untuk beramal dengan menyebutkan keimanan kepada hari kiamat. Karena memang kata ulama, tidak ada satupun aturan yang ada di dunia ini yang menjadikan seseorang akan menjadi baik perilakunya, melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang, melebihi aturan Allah tatkala menjelaskan tentang keimanan kepada hari kiamat. Itu yang menjadi motivasi kita untuk beramal dan menjadi hal yang mencegah kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena kita beriman kepada hari kiamat. Akan ada hari pembalasan amalan, akan ada hisab, perhitungan amalan, dan hari kiamat itu adalah sesuatu yang telah dekat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itu hari kiamat dengan hari besok. Seperti dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "ittaqullaha," bertakwalah kamu kepada Allah, "wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun."
Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia amalkan untuk hari esok. Kata ulama, untuk hari esok maksudnya untuk hari kiamat. Allah sebutkan kiamat itu besok. Ya kalau kita pahami kan besok itu hari setelah hari ini. Tapi bukan artinya besok betul-betul kiamat. Ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Sehingga digambarkan seperti hari besok. Dekat dia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan syariat Islam sangat memperhatikan perkara ini. Makanya kalau kita dapatkan, kalau kita baca Quran, hampir setiap surat di dalam Quran itu akan ada pembahasan tentang hari kiamat. Dan Allah menyebutkan kata kiamat dalam Quran sebanyak 65 kali. Di dalam Quran berulang kata kiamat saja. Belum lagi penamaan yang mirip dengan kiamat itu. Nah, itu masih banyak juga. Kata kiamat itu sendiri disebutkan di dalam Quran sebanyak 65 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa perhatian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia tentang hari kiamat. Dan memang kalau digambarkan kehidupan itu, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan adalah kehidupan di alam sana. Kehidupan pada hari kiamat. Adapun kehidupan di dunia, kehidupan yang bersifat sementara. Dia fana. Dia akan hilang, dia akan lenyap. Sementara kehidupan akhirat, dia akan terus kekal abadi dan tidak ada akhirnya. Ini jamaah sekalian. Makanya sangat banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surga, Allah menyebutkan tentang neraka. Kemudian disifatkan surga itu bagaimana, disifatkan neraka itu bagaimana. Iya, supaya manusia sadar bahwa di sana ada kehidupan yang lebih indah, lebih baik daripada kehidupan kita sekarang ini. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang akan mempersiapkan bekal guna menghadap dan berjumpa dengan hari kemudian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, dia akan tahu bagaimana memposisikan hidupnya di dunia ini, sehingga segala perkaranya, segala urusannya dia akan hadapi dengan tenang. Dia akan hadapi dengan perasaan yang nyaman, walaupun mungkin menimpa dia perkara-perkara yang tidak mengenakkan. Tapi dia pandai. Dia tahu ini dunia memang darul imtihan, negeri untuk kita memang diuji dan dicoba oleh Allah. Dunia adalah tempat ujian memang. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kita, ajaban li amril mu'min. Orang mukmin itu sungguh menakjubkan perkaranya. Inna amrahu kullahu khairun. Sebab seluruh perkaranya itu adalah kebaikan. Wa laysa daka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan terjadi kecuali hanya terhadap orang yang beriman saja. In asabathu sarra'u syakara. Kalau dia ditimpa kenikmatan-kenikmatan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Maka kesyukurannya itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu darra'u sabara. Dan kalau dia ditimpa mudarat, ditimpa musibah, dia sabar, kana khairan lahu, maka kesabarannya itu berbuah baik bagi dirinya. Kesabarannya itu berbuah kebaikan bagi dirinya. Lihat bagaimana seseorang kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya dia akan hubungkan dengan hari kemudian.
Makanya luar biasa, sampai seorang pemimpin pun demikian kondisinya. Ya, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala beliau menjadi khalifah, beliau sangat perhatian kepada rakyatnya. Memperhatikan, bahkan Umar itu kalau malam itu sampai tidak tidur. Beliau khawatir ada rakyatnya yang kelaparan. Makanya beliau keliling itu. Dan beliau sangat perhatian betul. Kenapa? Alasannya beliau khawatir jangan sampai nanti mereka menuntut kepada saya pada hari kiamat. Sampai Umar pernah berkata begini, "Lau atharat baghlatun fil Iraq la dhanantu anna Allah sayas'aluni anha. Lima lam tusawwi lahat tariq ya Umar." Kata Umar, khalifah yang soleh ini, beliau mengatakan seandainya ada anak kuda atau anak keledai tergelincir di jalan, hewan ini ketika dia jalan tergelincir karena jalan itu rusak, kata Umar bin Khattab, saya khawatir saya akan dapat dosa gara-gara onta itu jatuh, gara-gara anak kuda itu jatuh. Saya akan ditanya oleh Allah, mengapa wahai Umar kau tidak ratakan itu jalan? Subhanallah, sampai seperti itu. Nah, kalau hewan saja seperti itu, bagaimana manusia? Nah, ini asar pengaruh iman kepada hari kiamat itu luar biasa di dalam membentuk kepribadian seseorang. Dia akan menjadi orang yang soleh bukan hanya untuk orang lain, bahkan hewan saja dia pun soleh terhadapnya. Nah, inilah luar biasanya pengaruh iman kepada hari kiamat itu, Pak. Nah, kita bisa sholat di sini, mengerjakan ibadah kepada Allah. Apa motivasi dan dorongan kita untuk melakukan ini? Salah satunya karena kita beriman akan adanya hari kiamat, akan adanya hari kemudian, akan adanya hari pembalasan, akan adanya hari perhitungan amalan, dan amal baik kita dan amal buruk kita akan ditimbang oleh Allah. Kita beriman akan hal tersebut, makanya kita beribadah, makanya kita tidak berani maksiat, makanya kita tidak berani ninggalin sholat. Itu iman kepada hari kiamat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini luar biasa pengaruh iman itu kepada diri seorang hamba yang betul-betul akan mendidik kepribadiannya, membentuk kepribadiannya menjadi orang yang soleh. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menamakan hari kiamat itu dengan beberapa macam penamaan. Di sini disebutkan ada 19 nama, Pak, untuk kiamat itu dalam bahasa Arab. Yang pertama, Allah namakan kiamat itu dengan as-sa'ah. As-sa'ah artinya hari kiamat. Allah berfirman di Quran surat Ghafir ayat 59. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya sa'ah, itu hari kiamat. Sesungguhnya kiamat itu la'atiyatun, pasti akan datang, la raiba fiha, tidak akan tidak diragukan kedatangan hari kiamat itu. Allah namakan kiamat itu dengan sa'ah. Sa'ah itu dalam bahasa Arab artinya waktu, jam dinding atau jam tangan, itu dalam bahasa Arab disebut as-sa'ah, sesaat. Kenapa Allah namakan kiamat itu dengan sa'ah? Kata ulama, karena kiamat itu terjadi dengan sangat cepat dan tiba-tiba. Waktunya apa? Sesaat saja. Sebagaimana arti dari sa'ah itu. Jadi kiamat itu terjadi tiba-tiba dan perkaranya cepat. Makanya dinamakan sa'ah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu nama pertama. Yang kedua, Allah namakan kiamat itu dengan yaumul ba'thi.
Yaumul Ba'ts artinya hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Seperti dalam Quran di surat Ar-Rum ayat 56. Laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'tsi fahada yaumul ba'tsi. Ketika orang-orang kafir bertanya-tanya, ini kita di mana ini ketika hari dibangkitkan? Maka orang-orang yang beriman menjawab, laqad labistum, sungguh kalian telah menetap di dalam kubur kalian fi kitabillah, sesuai dengan ketetapan Allah, ila yaumil ba'tsi, sampai hari kebangkitan. Hada yaumul ba'tsi, inilah hari kebangkitan itu, hari manusia dibangkitkan dari kubur mereka. Nah, disebut dengan yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Yang ketiga, hari kiamat juga disebut dengan yaumuddin. Yaumuddin artinya hari pembalasan. Seperti dalam ayat yang sering kita baca surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Hari kiamat disebut dengan hari pembalasan. Kenapa? Karena setiap amal perbuatan kita akan dibalas oleh Allah. Amal baik Allah balas dengan kebaikan, amal buruk Allah balas dengan keburukan. Maka disebut kiamat itu dengan hari pembalasan. Yang keempat, kiamat itu disebut juga dengan yaumul hasrah, hari penyesalan. Kiamat disebut dengan hari penyesalan. Kenapa disebut dengan hari penyesalan? Karena banyak manusia itu pada hari itu menyesal. Jangankan yang berbuat buruk, Pak, jangankan yang bermaksiat, yang beramal soleh saja menyesal. Menyesal kenapa amalnya masih sedikit. Dia masih merasa belum terlalu banyak, padahal banyak amalannya. Dia masih menyesal. Aduh, kenapa saya belum memperbanyak amal saya. Nah, kalau yang soleh saja menyesal, bagaimana lagi yang tidak soleh? Nah, makanya disebut hari kiamat sebagai yaumul hasrah, hari penyesalan. Allah sebutkan dalam Quran di surat Maryam 39. Wa andirhum yaumal hasrah. Berilah peringatan kepada mereka, kepada manusia, akan adanya hari penyesalan. Itulah hari kiamat. Yang kelima, kiamat juga disebut dengan ad-darul akhirah, negeri akhirat. Kiamat disebut dengan negeri akhirat. Dalilnya di surat Al-Ankabut ayat 64. Allah berfirman, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan, andaikan mereka mengetahuinya. Jadi kiamat disebut dengan darul akhirah, negeri akhirat. Nah, ini mungkin yang akrab kita bahasakan, negeri akhirat. Yang keenam, kiamat juga disebut dengan yaumut tanad, hari panggil memanggil. Loh, kenapa disebut dengan hari panggil memanggil? Kata ulama, karena pada hari itu, di hari kiamat, banyak manusia akan dipanggil. Kenapa? Untuk diadili oleh Allah. Disebutkan namanya dengan nama bapaknya, Fulan bin Fulan, menghadap kepada Allah. Untuk apa? Dihisap amalannya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal yang dahulu pernah dia kerjakan. Maka disebut yaumut tanad, hari panggil memanggil. Itu hari kiamat. Yang ketujuh, kiamat juga disebut dengan darul qaror. Darul qaror artinya negeri kekekalan. Karena kiamat itu sudah kiamat, kekal abadi manusia. Tidak ada kematian lagi. Bagaimana tidak? Kematian itu disembelih oleh Allah. Didatangkan seperti seekor lembu, kemudian disembelih. Kemudian Allah katakan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, kekallah kalian, tidak ada kematian. Dan Allah katakan kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka, kekallah kalian, tidak ada kematian. Maka semakin bergembira penduduk surga dan semakin bersedih penghuni neraka. Nah, itu disebut dengan darul qaror, negeri kekekalan. Dalilnya dalam Quran di surat Ghafir ayat 39. Wa innal akhirata hiya darul qaror. Akhirat itu adalah darul qaror, negeri kekal abadi. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedelapan,
Kiamat juga disebut dengan yaumul fasl. Yaumul fasl artinya hari pemutusan. Hari pemutusan. Jadi disebut dengan kiamat karena pada hari itu akan diputuskan perkara manusia. Akan diputuskan seluruh perkara mereka. Nah, dan ini berdasarkan ayat di surat As-Saffat ayat 21. Hada yaumul fasli. Hada yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Kata Allah, inilah hari pemutusan itu yang dulu kalian dustakan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah putuskan perselisihan di tengah-tengah manusia. Ketika mereka di dunia berselisih, tidak selesai perselisihannya, Allah yang putuskan dengan seadil-adilnya. Itu yang ke-8. Yang ke-9, hari kiamat juga disebut dengan yaumul jam'i, hari pengumpulan. Yaumul jam'i artinya hari pengumpulan. Kenapa disebut dengan hari pengumpulan? Ya karena manusia dari awal sampai akhirnya dikumpulkan di padang mahsyar. Makanya disebut hari pengumpulan. Nah, dalilnya mana? Di surat Asy-Syura ayat 7. Allah berfirman, "Wa tundira yaumal jam'i la raiba fi." Dan agar kamu memberikan peringatan pada hari pengumpulan. Itulah hari kiamat. La raiba fi, tidak ada keraguan pada hari kiamat itu. Hari dikumpulkannya manusia. Yang ke-10, kiamat juga disebut dengan yaumul hisab. Hari perhitungan amalan. Hari perhitungan amalan. Karena amal setiap manusia akan ditimbang oleh Allah. Catatan amalnya akan ditimbang oleh Allah. Siapa yang lebih berat, maka dia yang berhak mendapatkan kehidupan yang diridhoi. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka kesengsaraan yang akan dia hadapi. Faman sakulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Itulah yaumul hisab, hari perhitungan amalan. Allah sebutkan di surat Shad ayat 53. Hada ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah apa yang telah dijanjikan untuk kalian di hari hisab, yaitu di hari perhitungan amalan. Yang ke-11, ini ada 19 namanya, Pak. Yang ke-11 disebut dengan yaumul wa'id, hari ancaman, hari pengancaman. Sebagaimana di surat Qaf ayat 20, wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala, zalika yaumul wa'id, itulah hari pengancaman. Artinya disebut dengan hari pengancaman. Kenapa? Manusia akan diancam dengan neraka ketika amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya. Ancamannya neraka. Maka disebut dengan yaumul wa'id, hari pengancaman. Hari itu sangat mencekam. Seluruh manusia memikirkan dirinya. Tidak ada waktu memikirkan orang lain. Tidak ada waktu memikirkan keluarga. Tidak ada waktu memikirkan anak dan istri. Bahkan orang lari dari anak dan istrinya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari tatkala seorang lari dari saudara laki-lakinya, wa ummihi wa abih, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anaknya sendiri. Kalau sekarang, Pak, sekarang kita ditanya, mungkin kita mengatakan, saya akan peduli sama anakku, saya peduli sama istriku, saya akan selamatkan istri dan anakku, orang tuaku. Hari kiamat tidak begitu, Pak. Hari kiamat orang mikir dirinya sendiri-sendiri. Bahkan lari, ketemu dengan istrinya lari dia, takut amalnya dia diambil sama istrinya. Ketemu sama anaknya lari dia, anaknya pun begitu. Subhanallah, hari yang sangat mencekam. Orang hanya memikirkan dirinya ketika itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang ke-12, yaumul khulud. Hari kiamat disebut dengan yaumul khulud, hari kekekalan. Hari kekekalan. Nah, ini mirip tadi dengan sebelumnya tadi, Darul Qarar. Allah berfirman di surat Qaf ayat 34, udkhuluha bisalamin, dalika yaumul khulud. Masuklah kalian dengan selamat ke dalam surga, itulah hari kekekalan.
Jadi hari kiamat disebut dengan hari kekekalan. Kenapa? Karena tidak ada lagi ya kematian setelah itu. Manusia hidup kekal abadi, ujungnya hidup seluruhnya. Nah, itu disebut yaumul khulud. Kemudian ke-13, hari kiamat disebut dengan yaumul khuruj, hari keluar. Maksudnya keluar apa? Keluar dari dalam Quran di surat Qaf ayat 4. Yasma'una sayhah, hari tatkala mereka mendengarkan suara yang dahsyat, bil haq, dengan sebenar-benarnya. Dzalika yaumul khuruj, itulah hari tatkala mereka keluar dari dalam kubur-kubur mereka. Yaumul khuruj. Yang ke-13. Yang ke-14, kiamat disebut dengan al-waqiah. Ada suratnya, surat al-waqiah. Idza waqa'atil waqiah, apabila terjadi hari kiamat. Al-waqiah nama lain dari hari kiamat. Yang ke-15, al-haqqah, di surat al-haqqah. Al-haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah, hari kiamat. Apakah itu kiamat? Tahu enggak kamu apa itu kiamat? Al-haqqah nama lain dari hari kiamat. Yang ke-16, kiamat disebut dengan at-tammatul kubra. At-tammatul kubra itu artinya suara malapetaka yang besar. At-tammatul kubra artinya malapetaka yang besar. Allah sebutkan di surat An-Nazi'at ayat 34. Fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila telah datang at-tammatul kubra, malapetaka yang besar. Jadi kalau seorang misalnya melihat malapetaka di dunia ini, tidak sebanding dengan malapetaka nanti di akhirat. Luar biasa itu. Maka disebut dengan at-tammatul kubra. Yang ke-17, kiamat juga disebut dengan as-sakhah, sebagaimana disebutkan di surat Abasa ayat 33. Fa idza ja'atis sakhah, apabila datang as-sakhah. As-sakhah artinya suara yang memekakkan telinga. Itulah suara malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Nah, tiupan sangkakala, as-sakhah. Kemudian yang ke-18, kiamat juga disebut dengan al-azifah, di surat An-Najm ayat 57. Azifatil azifah. Kata Allah, telah dekat ya hari yang semakin dekat itu. Kiamat disebut dengan azifah, artinya hari yang sangat dekat. Karena kiamat memang sudah dekat. Yang ke-19 yang terakhir, al-qari'ah. Kiamat disebut dengan al-qari'ah. Sebagaimana dalam Quran, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 3. Kiamat, apa itu kiamat? Tahu enggak kamu apa itu hari kiamat? Inilah 19 nama untuk hari kiamat. Nah, dari nama-namanya itu kan kita sudah tahu, Pak, bagaimana dan apa yang terjadi di kiamat itu. Iya, di hari kita dikumpulkan, hari tatkala panggil memanggil, dikeluarkan dari dalam kubur, ada suara yang memekakkan telinga kita, suara malaikat, tiupan malaikat Israfil. Subhanallah, menunjukkan betapa dekatnya kiamat itu. Sampai disebutkan dalam hadis, Pak, malaikat Israfil, malaikat yang diperintahkan dan ditugaskan oleh Allah meniup sangkakala, disebutkan dalam hadis, ketika malaikat Israfil ditugaskan meniup sangkakala, itu malaikat Israfil sudah menaruh mulutnya di sangkakala itu. Kemudian matanya melihat ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah memerintahkan kemudian malaikat Israfil masih lalai dari perintahnya. Dan malaikat tak mungkin lalai dari perintahnya. Makanya malaikat semenjak dia ditugaskan itu, malaikat Israfil mulutnya sudah ada di sangkakala, matanya sudah melihat ke ars. Ketika Allah perintahkan tiup, maka langsung ditiupnya. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ini menunjukkan bahwa kiamat ya adalah perkara yang tidak diragukan, perkara yang Allah Subhanahu wa taala sangat banyak menyinggungnya di dalam Al-Qur'an ya, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kejadian hari kiamat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kiamat itu
Dan telah kita sebutkan bagaimana Nabi pernah berkhutbah seharian masalah kiamat aja. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seharian, dari mulai sholat subuh Nabi naik mimbar berkhutbah sampai tidak terasa waktu masuk waktu zuhur. Sholat zuhur Nabi, kemudian selesai sholat zuhur khutbah lagi Nabi, bukan khutbah Jumat ini tentunya, khutbah biasa, yakni berceramah dari semenjak zuhur sampai masuk asar. Selesai masuk waktu asar, Nabi turun, Nabi sholat asar mengimami para sahabat. Selesai sholat asar Nabi naik lagi sampai maghrib baru selesai. Kata sahabat itu ketika kami dengarkan khutbahnya Nabi itu, semua perkara disebutkan oleh Nabi dari semenjak kiamat itu sampai hari terakhir. Bayangkan dari pagi sampai menjelang maghrib. Nah, kata sahabat itu yang paling tahunya tentang masalah itu yang paling kuat hafalannya. Karena dulu kan orang tidak mencatat itu. Nah, mereka dengarkan hafalan saja, dengan hafalan mereka ingat, oh ini sabda Nabi. Nah, itulah yang diriwayatkan kepada kita. Makanya kita bisa bahas kiamat itu. Dari mana? Bukan dari akal kita, tapi dari Nabi yang bilang, Nabi yang jabarkan kiamat itu. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah, kiamat ini adalah perkara gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah sering kita singgung, ya, tidak ada yang mengetahui kiamat kecuali hanya Allah. Yas'alunaka 'anis saah ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapan waktunya? Katakan, kiamat itu ilmunya diserahkan kepada Allah. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang Allah tampakkan kapan itu kiamat terjadi kecuali hanya Allah sendiri. Makanya kalau nanti ada yang mengaku-ngaku tahu kiamat tahun sekian, pasti bohong itu. Ramalan-ramalan dukun itu. Ketika mengatakan, oh kiamat tahun sekian ini, pasti sekian terjadi pada tahun ini. Bohong. Dajjal itu, pendusta. Karena kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jangankan kita, Nabi aja tidak tahu. Ketika ditanya Jibril oleh malaikat Jibril apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Kata Nabi, yang ditanya tidak tahu, tidak lebih tahu dari si penanya. Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad tidak tahu kapan kiamat. Yang tahu cuman Allah. Nabi hanya diberitahukan tanda-tanda kiamat. Itu yang diberitahukan oleh Allah kepada beliau. Kapan waktunya, ilmunya hanya Allah yang tahu. Dalam Quran, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat kapan terjadinya. Fima anta min dzikraha. Kata Allah, siapa kamu sampai kamu bisa menyebutkan kiamat itu kapan terjadinya? Ila rabbika muntahaha. Hanya kepada Tuhanmu ilmu tentang kapan kiamat itu terjadi. Jadi hanya Allah yang tahu, Pak. Allah rahasiakan. Malaikat pun tak tahu, para nabi dan para rasul pun tak tahu. Makanya pernah ketika disebutkan, ketika Nabi Isra dan Mi'raj terjadi perbincangan antara Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka saling bertanya-tanya, kapan itu kiamat terjadi? Ibrahim mengatakan, aku tidak tahu. La ilmali biha. Aku tidak tahu ilmunya kapan itu. Nabi Musa ditanya lagi, kapan kiamat? Aku pun tidak tahu. Nabi Isa ditanya, kapan itu kiamat? Kata Nabi Isa, ya, aku tidak mengetahuinya. Fala ya'lamuha ahadun illallah. Tidak ada yang mengetahui tentang kiamat itu kapan terjadi kecuali Allah. Kata Nabi Isa, aku hanya nanti diturunkan oleh Allah ketika Dajjal muncul. Nah, makanya nanti tanda kiamat besar Nabi Isa turun. Nah, ceritanya bagaimana nanti akan kita sebutkan kisah turunnya Nabi Isa membunuh si Dajjal itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau para nabi dan para rasul saja tidak tahu, maka sungguh sangat berdusta orang yang mengaku tahu kapan kiamat itu tiba. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini memang sudah sering bermunculan dari dahulu kala itu. Bermuncul-munculan orang-orang yang mengaku-ngaku meramal-ramalkan kapan kiamat itu tiba. Dan anehnya sebagian orang Islam ada juga yang percaya. Ada juga yang percaya ketika ada ramalan-ramalan begitu, hingga dia takut. Oh, kiamat sudah mau tiba ini. Nah,
Sempat dulu heboh dulu kan tahun 2012 dulu itu. Sampai ada filmnya itu. Ya kan? Kiamat 2012. Nah, itu sempat heboh juga dulu itu. Kiamat sudah mau kiamat sudah. Nah, bersandarkan dengan kalendernya orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini tidak benar semua ini. Kiamat itu ilmunya hanya Allah yang tahu. Siapa yang mengaku tahu berdusta. Berdusta, pastikan dia telah berdusta. Itu semuanya disepakati oleh para ulama ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Quran dan hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita hanya bisa bilang kiamat sudah dekat. Kapan? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Kita katakan kiamat sudah dekat. Kenapa? Allah yang bilang. Allah mengatakan di dalam Quran apa? Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat telah dekat, bulan sudah terbelah. Nah, peristiwa terjadinya pembelahan bulan itu sudah ada di zaman Nabi, dan itu dari mukjizat Nabi. Nabi bisa membelah bulan, dan telah terjadi itu. Dan nanti akan kita sebutkan salah satu tanda kiamat kecil, terbelahnya bulan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di ayat yang lain Allah katakan, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, dalam surat Al-Ma'arij. Sesungguhnya manusia itu memandang kiamat itu masih terlalu lama, sementara kami memandang sudah dekat itu kiamat. Iqtarabatis sa'ah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Kata Allah, siapa yang memberitahu kamu bahwa barangkali kiamat itu sudah hampir dekat waktunya. Dan Nabi menggambarkan apa? Aku diutus dengan kiamat seperti ini. Nabi gandengkan jari telunjuk dan ibu jari dan jari tengahnya. Ini kiamat, ini saya ini. Dekat sudah, bergandengan aku. Dan Nabi mengatakan, bu'istu fi nasmis sa'ah. Saya diutus oleh Allah di saat udara kiamat sudah bertiup. Udara kiamat sudah bertiup. Ibarat pintu, Pak. Ibarat pintu sudah terbuka sedikit. Nah, kalau sudah dibuka semuanya, kiamat sudah itu. Kata Nabi, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di saat udara kiamat sudah bertiup. Nah, ini Nabi bilang kapan ini? 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Sudah seperti itu. Nah, sekarang ini bagaimana sekarang ini? Kita ini. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Nabi SAW sangat perhatian terhadap perkara ini, mengingatkan kaum muslimin ya, bukan untuk sekedar menakut-nakuti mereka ya, tetapi lebih daripada itu agar mereka mempersiapkan amal soleh. Itulah yang diinginkan dengan kita mengetahui hari kiamat ini ya, bukan sekedar kita tahu oh kiamat sudah mau tiba, oh ya sebentar lagi, nah kemudian tidak beramal. Oh, bukan begitu maksudnya. Disebutkan tentang kiamat supaya kita sadar, supaya kita tambah kuat iman kita, supaya kita bersiap-siap mempersiapkan amal soleh dan seterusnya dari perkara-perkara yang memang dituntunkan di dalam agama kita. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan pembahasan hari kiamat ini, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Naam, biidznillah taala, wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.